wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang peluruhan radioaktif dan membedakan reaksi fisi dan fusi. Perkenalkan, nama saya Tia Oktaviani dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, saya Tarisa dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Lilis Ada dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Sabira dari 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Elda Febriani dari kelas 12 MIPA 3. Peluruhan radioaktif disebut juga peluruhan nuklir atau radioaktivitas. Dalam kemampuan inti atom yang tidak stabil menjadi stabil melalui pemancaran radiasi. Kemampuan ini melibatkan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi berupa massa dalam diam. Dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa dengan sinar gamma, material yang mengandung inti tak stabil dianggap radioaktif. Peluruhan terjadi pada sebuah nukleus induk dan menghasilkan sebuah nukleus anak. Peluruhan radioaktif adalah sebuah proses acak di mana menurut teori kuantum tidak mungkin untuk memprediksi kapan sebuah atom akan meluruh. Tidak peduli seberapa lama atom tersebut telah eksis. Namun untuk sekumpulan atom kecepatan peluru yang diperkirakan dapat dikarakteristik melalui konstanta peluru atau waktu paruh. Hal ini menjadi besar bagi pengukuran radiometrik. Waktu paruh atom radioaktif tidak memiliki batas terbentang sepanjang 55 tingkat besaran, dari mulai hampir spontan sampai jauh melebihi usia alam semesta. Teori neutron dan proton yang menyusun inti atom terlihat seperti hal partikel-partikel lain, diatur oleh beberapa interaksi. Gaya nuklir kuat yang tidak teramati pada skala makroskopik merupakan gaya terkuat pada skala subatomik. Hubbard Coulomb atau gaya elektrostatik merupakan gaya juga mempunyai peranan yang berarti pada ukuran ini. Gaya nuklir lemah sedikit berpengaruh pada interaksi ini. Gaya gravitasi juga hanya memberikan sedikit berpengaruh pada proses nuklir. Perubahan susunan partikel dan atau perubahan jenis partikel menyebabkan interaksi kompleks antar gaya-gaya tersebut. Interaksi ini kemudian dapat menyebabkan pelepasan energi. Hal ini dikarenakan stabilitas nukleus terbatas apabila mengalami transformasi. Kejadian ini mungkin bisa digambarkan seperti menara pasir yang kita buat di pantai. Walaupun gesekan yang terjadi antar pasir mampu menopang ketinggian menara, namun menara tersebut tidak stabil. Melihat energi potensialnya yang rendah, oleh karena itu dibutuhkan gangguan yang bisa mengubah menara ke tingkat entropi yang lebih tinggi. Gangguan tersebut membuat sistem menghasilkan energi yang kemudian didistribusikan ke seluruh bagian sehingga terjadi keruntuhan. Keruntuhan menara ini kemudian menjadi analogi dalam proses peluruhan. Penemuan radioaktivitas pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh ilmuwan Prancis Henri Becquerel ketika sedang bekerja dengan material fosforen. Material semacam ini akan berpendar di tempat gelap sebelum mendapat paparan cahaya. Dan dia berpikir pendaran yang dihasilkan tabung katode oleh sinar X mungkin berhubungan dengan fosforensensi. Karena ia membungkus sebuah plat foto dengan kertas hitam dan menempatkan berbagai material fosforen di atasnya. Kesemuanya tidak menunjukkan hasil sampai ketika ia menggunakan garam uranium. Terjadi bintik hitam pekat pada plat foto ketika ia menggunakan garam uranium tersebut. Pada awalnya tampak bentuk radiasi yang baru ditemukan ini mirip dengan penemuan sinar X. Akan tetapi penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh dan ilmuwan lainnya menemukan bahwa radioaktivitas jauh lebih rumit ketimbang sinar X. Beragam jenis peluruhan bisa terjadi.
Sebagai contoh, ditemukan bahwa medan listrik atau medan magnet dapat memecah emisi radiasi menjadi 3 sinar. Demi memudahkan penamaan sinar-sinar tersebut diberi nama sesuai dengan alfabet Yunani, yakni alfa, beta, dan gamma. Nama-nama tersebut masih bertahan hingga kini. Kemudian dari arah gaya elektromagnet diketahui bahwa sinar alfa mengandung muatan positif, sinar beta bermuatan negatif, dan sinar gamma bermuatan netral. Dari besarnya arah pantulan juga diketahui bahwa partikel alfa jauh lebih berat ketimbang partikel beta. Dengan melewatkan sinar alfa melalui membran gelas tipis menjebaknya dalam sebuah tabung lampu neon membuat para peneliti dapat mempelajari spektrum emisi dari garis yang dihasilkan dan membuktikan bahwa partikel alfa kenyataannya adalah sebuah inti atom helium. Percobaan lain menunjukkan kemiripan antara radiasi gamma dengan sinar katode serta kemiripan radiasi gamma dengan sinar X. Para peneliti ini juga menemukan bahwa banyak unsur kimia lainnya yang mempunyai isotop radioaktivitas juga memandu untuk mengisolasi radium dari barium, dua buah unsur yang memiliki kemiripan sehingga sulit untuk dibedakan. Bahaya radioaktif dari radiasi tidak serta merta diketahui. Efek akut dari radiasi pertama kali diamati oleh insinyur listrik Amerika. Reaksi fisi adalah reaksi pemisahan atom dengan inti berat karena ditembak oleh partikel neutron. Dilansir dari Britannica Encyclopedia, saat atom berat ditembak oleh partikel, inti atom akan pecah menjadi dua atom yang lebih ringan disertai dengan pelepasan energi yang besar. Reaksi fisi hanya membutuhkan sedikit energi untuk dapat terjadi. Energi ini digunakan untuk mempercepat partikel yang ditembakkan. Partikel dipercepat oleh akselerator sehingga memiliki energi yang cukup untuk sampai ke inti atom. Dilansir dari Departemen Energi Amerika Serikat, energi yang dihasilkan oleh reaksi fisi 1 juta kali lebih banyak dibandingkan yang dihasilkan sumber energi lainnya. Itulah mengapa reaksi fisi banyak digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi fusi. Kebalikan dengan reaksi fisi yang berarti pemecahan, reaksi fusi adalah penyatuan. Contohnya, bisa kita lihat dalam serial kartun Dragon Ball. Saat keadaan terdesak, Goku bisa melakukan fusion atau bergabung dengan tokoh lainnya menghasilkan gosok Goku yang jauh lebih kuat dan hebat. Ini sama dengan reaksi fusi, di mana dua atom bergabung menghasilkan satu atom dengan inti yang lebih berat. Tahukah Anda bahwa matahari sangat pusat tata surya kita menghasilkan energi yang berlimpah ruah melalui reaksi fusi berantai. Reaksi nuklir fusi ini terjadi di bawah suhu amat sangat tinggi, serta pengaruh tekanan gravitasi alami matahari juga amat sangat tinggi. Proses reaksi nuklir tersebut menghasilkan energi panas yang sangat besar, sehingga mampu menjadi sumber energi penting bagi bumi kita. Akan tetapi mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa jika matahari menghasilkan energi dari proses reaksi nuklir, namun kita berada di bumi tidak terdampak reaksi nuklirnya? Inilah yang kita perlu luruskan. Karena di dunia sains dikenal ada dua reaksi nuklir, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Perbedaan yang sangat mendasar dan keduanya adalah jika reaksi fisi adalah pemecahan satu atom menjadi dua, sedangkan reaksi fusi adalah penggabungan dua atom menjadi satu. Namun demikian, kedua reaksi nuklir tersebut sama-sama menghasilkan energi samping yang sangat besar. Arti kata fisi atau fusion dalam bahasa Inggris berarti sebuah pemisahan atau pemecahan menjadi bagian-bagian lebih kecil.
Nuklir fisi menghasilkan energi dari proses pemecahan atom menjadi atom-atom yang lebih kecil lagi. Penemuan proses nuklir fisi ini justru berasal dari prediksi Albert Einstein bahwa massa benda dapat dikonversikan menjadi energi. Setelah itu di tahun 1939 para ilmuwan memulai bereksperimen. Hingga setahun kemudian Enrico Fermi, seorang ilmuwan berasal Italia, berhasil membuat reaktor nuklir pertama di dunia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.